Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengumpu Dr. Abdul Razak dan asisten dosen Iqdam Al-Batari yang meranggotakan saya sendiri Anta Soleha. Selanjutnya ada Natasha Nabila dan ada Gibran Kamal Husaini. Yang terakhir ada Bagus Rivaldi yang akan memaparkan materi sejarah penghimpunan hadis. Sejarah penghimpunan hadis. Tadwin dan kodifikasi. Tadwin artinya menulis atau mendaftar. Kodifikasi hadis adalah pembukuan hadis yang resmi yang diabadikan dalam bentuk tulisan atas perintah seorang pemimpin dengan melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya. Awal mula kodifikasi hadis dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz melalui instruksinya Abu Bakar bin Muhammad bin Amr. Atas instruksi itu, Ibnu Hazm lalu mengumpulkan hadis-hadis Nabi, baik yang ada pada dirinya ataupun pada Amrah murid kepercayaannya Aisyah. Hadis pada 2 Hijriah. Latar belakang munculnya pemikiran usaha tadwin hadis. Proses histori tadwin hadis masih terus berlanjut hingga memasuki periode tabi'in. Selama periode ini, tepatnya pada era Umar bin Abdul Aziz, berlangsung kegiatan tadwin hadis secara resmi dan publik. Terjadinya pengumpulan hadis itu karena beliau khawatir para penghafal hadis semakin berkurang karena banyak yang meninggal. Hadis pada abad ketiga Hijriah. 1. Penulisan dan pembukuan hadis pada abad ketiga Hijriah. Abad ketiga Hijriah merupakan periode pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan hadis. Muncul periode ini karena pada saat pembukuan hadis yang dimulai sejak abad kedua Hijriah belum begitu sempurna. 2. Mengadakan kualifikasi hadis dan seleksi hadis antara sahih dan dhaif. Yang ketiga, mengkritik perawi dan menerangkan keadaan-keadaan mereka tentang kebenaran ataupun kedustaannya. Dan yang keempat, menyusun kitab hadis berdasarkan tema dan masalah. Hadis pada abad keempat dan kelima mulai dari kegiatan periwayatan hadis. Kegiatan periwayatan dimulai pada masa Khalifah Al-Muqtadir sampai Khalifah Al-Muqtasim. Hadis-hadis yang dihimpun pada periode ini tidak sebanyak seperti periode-periode sebelumnya, yaitu yang pertama ada As-Sahih oleh Ibnu Khuzaimah tepatnya 313 Hijriah. Yang kedua ada An-Mawa' at-Taqsim oleh Ibnu Hibban pada tahun 354 Hijriah. Lalu yang ketiga ada Al-Musnad oleh Abu Amanah tepatnya pada 316 Hijriah. Lalu yang terakhir ada Al-Mukhtarah oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahid. Lalu hadis pada abad kelima sampai sekarang mengklarifikasikan hadis dengan menghimpun hadis-hadis yang sejenis kandungan atau jenis sifat-sifat lainnya. Berikut contoh kitab pada periode ini. Yang pertama ada Sunan Al-Kubra karya Abu Bakar Ahmad bin Husain Ali Al-Baihaqi. Lalu yang kedua ada Muntaqa Al-Akhbar karya Majduddin Al-Harrani. Yang ketiga ada Fathul Al-Bari Syarhi Al-Bukhari karya Ibnu Hajar. Yang keempat ada Nailu Al-Autar Syarah kitab Muntaqa Al-Akhbar Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Dari penjelasan di atas, ditarik kesimpulan bahwa perjalanan hadis telah mengalami masa yang panjang, di mana proses periwayatannya pada awalnya lebih banyak berlangsung secara lisan dibandingkan dengan tulisan sebagai akibat dari upaya menghindari bercampur baurnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Upaya pembukuan hadis secara resmi dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz setelah wilayah kekuasaan Islam semakin meluas dan upaya pemalsuan hadis telah muncul, ditambah dengan banyaknya penghafal hadis yang meninggal dunia. Berdasarkan periodisasi yang ada, tergambar betapa perhatian para ulama hadis, baik salaf maupun khalaf, hingga zaman kontemporer sampai sekarang ini begitu besar dalam upaya penyebar luasan hadis serta upaya pemurniannya yang patut untuk diapresiasi dan ditindaklanjuti dengan berbagai penelitian dan pengkajian. Ini pemaparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.